Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SHD Sarung Surabaya. Hari ini kita berada di mana? Di Madura, Sampang, Madura. Karangpenang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, kali ini saya Pipit Falahia bersama Ustadz Syahri. Ya, ini suami saya akan podcast tentang kurban ya Ustadz ya. Baik, ada pertanyaan ini Ustadz. Apa pertanyaannya? Apakah boleh kurban hewan ternak jenis kelamin perempuan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk kurban ya, kurban itu tidak mandang laki-laki dan perempuan. Boleh perempuan atau betina itu boleh. Ya, banyak terjadi di masyarakat bahwa seakan-akan itu kurban itu harus laki-laki, harus zakar, harus apa namanya? Iya, Kalau laki-laki itu. zakar. Kalau betina? Betina. Waduh, udah tak jelas gitu, udah tak tahu menurut saya. Intinya lanang sama wedok menurut saya. Seakan-akan yang terjadi di masyarakat khususnya di Surabaya ada kejadian begini. Kota-kota. Ada orang mau kurban. Kurbannya itu mau diletakkan ke masjid dan kurbannya itu kambing betina, kambing perempuan. Ternyata ditolak oleh panitianya. Kenapa? Karena kambingnya bukan laki-laki. Seakan-akan kurban itu harus laki-laki. Nah, ini kejadian seperti itu salah menurut saya. Salah mungkin. Mohon maaf, wallahu alam bisawab. Apakah panitianya kurang paham? Masalah terkait dengan kurban itu nggak harus laki-laki, tapi memang yang bagus itu laki-laki. Nah, di dalam hadis dijelaskan menurut Imam Nawawi dari Rasulullah SAW bahwa itu kurban itu dikiaskan dengan akikoh. Nggak ada penjelasan kurban itu harus laki-laki, enggak, tapi dikiaskan dengan akikoh. Bagaimana akikoh? Rasulullah SAW mengatakan bahwa akikoh itu untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing, ya. Dan tidak bahaya laki-laki dan perempuan. Maksudnya itu kambing laki-laki maupun perempuan itu nggak apa-apa. Di sini dalilnya saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'alal ulami syatani. Untuk anak laki-laki 2 kambing, walal jariyati, dan untuk anak perempuan syatun 1 kambing, la yadurrukum dzakarona kun au unasan, dan tidak bahaya, tidak apa-apa, maksudnya baik itu kambing laki-laki maupun kambing perempuan. Nah, itu maksudnya. Intinya kemudian udhiyah atau kurban itu dikiaskan dengan yang namanya akikoh. Nah, kurban itu sama dengan akikoh, maksudnya dikiaskan itu disamakan dengan hewannya sama boleh. Bolehnya dengan akikoh. Boleh, Nah, laki-laki oleh karena itu perempuan. Penjelasan kedua, nah, wa idza jazza fi fil aqiqati bi hadzal khabari dalla ala wa jawazi fil udhiyah. Menurut Imam Nawawi bahwa akikah itu boleh dengan hewan betina ya. Maka ini dengan dalil ini maka diperbolehkan juga di dalam kurban. Wali anna lahmal dzakari ya adyabu wa lahmul unsa artabu. Ya, unsa adyabu. Akan tetapi daging hewan laki-laki ya itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan daging perempuan betina. Kenapa? Karena laki-laki itu ya padat sedangkan kalau daging perempuan katanya betina itu lembab. Nah, itu yang terjadi seperti itulah masalahnya. Intinya kurban itu tidak mandang laki-laki dan perempuan. Tapi memang yang lebih bagus laki-laki itu toh. Tapi enggak, kalau perempuan nggak boleh, enggak boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting memenuhi syarat. Ya, syaratnya itu kalau kambing atau sapi itu tidak pincang, tanduknya lengkap, ya, tidak sakit, ya, itu nggak apa-apa. Giginya copot apa ya, pongkak bahasanya. Itulah masalahnya begitu ya. Intinya begitu menurut saya terkait dengan kurban. Ya, nanti jam berapa menit? Sudah 4 menit ya. Kemudian intinya lah itulah
kurban nggak ada masalah perempuan dan laki-laki atau betina maupun lanang itu nggak apa-apa, tapi memang yang lebih bagus, lebih afdal itu yang laki-laki ya. Memang kalau di kota terutama di Surabaya kemarin semuanya laki-laki, kambingnya laki-laki. Kami kurban kemarin di TPK kami itu ada 4 kambing ya, semuanya laki-laki. Tapi itu ya. Terus Kemudian ada lagi pertanyaannya Ustadz, apakah boleh berkurban terus disembelih sendiri? apakah boleh berkurban disembelih sendiri? Ah, Kok bisa ada pertanyaan seperti itu? ya kan itu mereka beranggapan kalau kurban itu diserahkan ke masjid misalnya, kemudian oleh panitia dibagi-bagikan tuh. Terus Jadi yang berkurban itu beranggapan udahlah dikasih diikhlaskan gitu. seakan-akan kurban itu harus orang gitu ya. Dikasihkan Ke orang. seakan-akan gitu. Baik, nah, baik, terima kasih ya. Terkait itu, yang bagus itu kurban itu disembelih sendiri, bukan diserahkan ke masjid ya. Yang bagus, yang lebih bagus ya, karena nggak bisa nyembelih, mungkin akhirnya dipasrahkan ke panitia masjid atau panitia kiai-kiai kampung gitu. Ya, yang bagus itu aslinya sembelih sendiri. Rasulullah itu tiap tahun kurban. Ketika kurban itu disunahkan, Rasulullah itu nggak pernah dalam tiap tahun itu nggak pernah nggak kurban. Pasti Rasulullah itu kurban dan Rasulullah menyembelih sendiri. Oleh karena itu yang bagus kalau bisa ya sembelih sendiri. Dagingnya bagikan sendiri. Bagikan orang kampung biar sama-sama paham. Gitu, oke. Oh ya. Baik, nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita lanjutkan, kita selingi sekarang. Kita akan podcast saya terkait dengan nih genteng ya. Genteng. Ya, genteng ini ada maksud genteng. Genteng pemirsa ya. Saya sangat rekomendasi kepada para pemirsa terkait dengan ini. Ada genteng, ini genteng Madura, Sampang, ini namanya genteng gelombang. Nah, macam genteng itu ada banyak, ada genteng kecil ya atau kicik kalau Maduranya, atau genteng mantili, genteng gelombang, ini genteng gelombang. Kemudian genteng apa lagi ya? Mantili, gelombang, banyak lah intinya ya. Karena saya nggak bersama orangnya, ini yang punya itu kakak saya yang bagian jualan. Begini misalnya bahwa genteng itu sama dengan sarung. Nah, maksudnya sama dengan sarung itu berkelas-kelas beda ya. Ada kelas nomor 1, kalau bahasanya itu kualitas KW1, bahasanya KW itu aslinya adalah kualitas nomor 1. Ada KW2, kualitas nomor 2, kemudian ada KW3, kualitas nomor 3. Nah, itu. Macam-macam. Yang jelas harganya beda-beda menurut saya. Contoh seperti ini, yang KW1 model seperti ini ya. Ini bisa jadi ya kalau di lokasi di tempat sini biasanya sampai 1.000 ke atas. Ya. Yang standar 1.000, yang di bawahnya yang KW3 biasanya di bawah 1.000. Nah, itu misalnya. Intinya sama dengan sarung. Nggak jauh beda. Ya, harganya sama dengan sarung dan kualitas beda-beda. Ya. Maksudnya kualitas itu bagaimana? Ya contoh, kalau musim hujan itu biasanya kan ngerembes misalnya, tembus. Tapi nggak netes. Sampai netes hanya tembus itu ya. Kalau hujan deras. Kemudian mudah berlumut dan tidaknya itu tergantung kawinya, kualitas nomor berapa. Kemudian share apa gitu misal bahasanya itu macam-macam bahasanya itu. Kemudian cepat berlumut. Nah, tergantung ya. Kalau di Madura ini ya kan ada genteng yang terkenal itu genteng mantili bukan genteng karang pilang. Nah, kalau karang pilang itu memang kualitasnya bagus. Saya mengakui sekali, saya pernah di Surabaya itu pernah megang, kalah menurut saya di karang penang ini dengan karang pilang itu lebih bagus karang pilang. Ya, tapi harganya beda menurut saya. Maksudnya beda itu kalau ini contohnya kalau karang pilang harganya mungkin per bijinya ini bisa jadi 4.000. Kalau karang pilang atau 3.000. Tapi kalau di karang penang, ingat karang pilang sama karang penang. Kalau karang penang desa saya ini mungkin ini selisih harganya. Ya di bawahnya. Ini 1.000, di karang pilang mungkin 3.000 ini. Yang model seperti ini. Ya, apalagi yang model kan banyak modelnya misalnya. Saya hanya contohkan satu aja ini.
Ini satu aja ya sisipannya. Itu pemirsa ya. Oleh karena itu kalau ingin ya cari genteng ya nggak usah jauh-jauh ya, hubungi kami, nanti kami Sambungkan ke sambungkan dengan kakak. kakak saya, namanya Bapak Ustadz Hariman ya, dia itu yang punya genteng Madura Sampang ya. Oleh karena itu nggak usah jauh-jauh ya, yang mau cari genteng, yang mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 dia punya ya, yang model apa saja ya. Ya, kalau Jawa Timur insya Allah bisa. Biasanya ke Pasuruan, ke Bondowoso, ke Lumajang, ke Bangkalan, itu biasanya kakak saya yang bagian ngirim-ngirim itu. Insya Allah amanah, bisa amanah ya. COD bayar di tempat, barang nyampe, yang penting telepon ya, yang benar, yang jelas ya. Alhamdulillah selama ini COD ya, alhamdulillah orangnya jujur semua ya. Nah, kemudian cara mengetahui menurut saya kalau kualitas bagus itu kalau di genteng ya, karena memang saya dari kecil, menurut saya kecil itu saya dulu sebelum mondok itu memang kerjanya di genteng ini. Ketika liburan sama bapak suruh kerja genteng, memang cita-cita saya dulu, saya kalau berhenti dari pondok itu adalah kerja genteng ya, kerja genteng, melanjutkan usaha bapak saya. Ternyata Allah Mentakdirkan yang lain, menjadikan saya seorang ustadz ya, tugas di Surabaya, ngajar di sana, diminta kiai, kemudian kuliah di sana, kemudian usaha di sana, kemudian nikah dengan istri saya yang cantik terbaik, bukan kaleng-kaleng ini, kemudian udah mulai usaha jualan sarung, kemudian jadi dosen. Alhamdulillah lah, ini adalah takdir Allah yang terbaik. Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting adalah ini adalah doa orang tua, terutama ibu saya. Teman saya dulu ini yang dibuat, wah kerjanya ini menurut saya prosesnya panjang, menurut saya panjang prosesnya. Saya dulu, waduh, menurut saya yang namanya kecil-kecilnya dulu, menurut saya memang bekerja keras saya dulu. Misalnya alhamdulillah Allah memberi katanya ramai-ramai, menurut saya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, berenang-renang, kemudian sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ya dulu memang saya ya, jangan lihat saya sekarang, misalnya dulu aduh sampai ungku saya, lesoh ungku saya, acumur genteng, dan saya nas panas pagi sore, apalagi takut hujan. Waduh, ini dulu saya waktu kecil saya. Alhamdulillah itu adalah pelajaran dari orang tua saya ya. Ini misalnya cara mengetahui kualitas genteng tidaknya itu adalah, antaranya kalau kita ingin tahu itu adalah bunyinya ini misalnya, bunyinya ngeranang-ngeranang gitu misalnya, ngeranang-ngeranang. Nah, ini kan ngeranang misalnya. Nah, ini ngeranang misalnya. Ini ngeranang misalnya. Ini bagus ini misalnya. Nah, ini kalau di sini kualitas nomor 2. Kualitas nomor 2 ya. Ada kualitas nomor 1 lain lagi misalnya. Intinya saran saya kalau mau cari genteng yang berkualitas, nanti saya gabungkan atau hubungi deskripsi, nanti saya kasih nomor kakak saya ya. Baik, itu saja menurut saya, kita nanti akan podcast yang lain ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Mungkin kita cukup aja. Semoga ini membantu para pemirsa yang mau berkurban, yang belum paham berkurban, kemudian yang mau cari genteng, bisa hubungi Sadisa di Surabaya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.